Selamat pagi, shalom semua. Ini pertemuan yang pertama saya ada di tempat ini. Terkejut juga. Pagi-pagi jam 10 ada banyak ibu-ibu yang haus akan firman Tuhan. Ya, luar biasa. Saya gembira sekali karena yang pertama ibu saya juga wanita. Yang kedua istri saya wanita. Untuk ambil jenis yang lain. Bapak Ibu, perkenalkan sedikit ya, saya seorang pendeta yang lebih banyak menghabiskan pelayanan saya sebagai dosen teologi di Kota Malang. Namanya Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kira-kira saya melayani di sana 25 tahun. 25 tahun sampai saya dipensiunkan dengan paksa. Saya kemudian mendirikan sebuah lembaga namanya Indonesia Preaching Ministry, satu lembaga yang memberikan pembaharuan, memberikan pengupgradean buat hamba Tuhan dalam bidang berkhotbah. Saya tuh agak riskan ngomong gini karena wow, ini dosen khotbah ini pasti khotbahnya ciamik. Tidak gitu saudara. Tapi karena Tuhan memberi kesempatan pada saya untuk studi di dalam bidang itu, kemudian hampir tiap minggu selama puluhan tahun berkhotbah. Lalu itu kesukaan saya, jatuh bangun juga bagaimana membuat khotbah itu jauh lebih baik sampai sekarang ini. Jadi sayang kalau saya tidak bagikan. Nah, itu sebabnya saya mendirikan sebuah lembaga Indonesia Preaching Ministry. Itulah pekerjaan saya dan tidak saya pungkiri bahwa saya menikmati apa yang dipercaya pada Tuhan. Jadi Tuhan tidak mempercayakan pada saya sebuah jemaat saudara, tidak sama sekali. Mengajar, juga memberikan kekuatan bagi banyak anak Tuhan. Ya. Nama saya Pendeta bin Solihin, saudara. Saya punya 2 anak laki-laki, 38 tahun, 36 tahun. Punya cucu 2. Ya, puji Tuhan. Tuhan memelihara kami karena beliau baik. Hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin berbicara dari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan. Tetap tenang di masa sulit. Saya berdoa loh, supaya ibu-ibu yang dengar ini, saudara-saudara juga yang kalau masih mendengar, dikuatkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, ayat 19 dan 20 Ibrani 6. Pengharapan itu adalah sauh itu jangkar, yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibu-ibu, kita baru saja meninggalkan tahun 2025 dan memasuki tahun 2026. Pertanyaan besar yang ada pada diri banyak orang dan mungkin juga pada diri ibu-ibu adalah, apakah kehidupan kita akan lebih baik di tahun ini atau lebih susah? Kita semua mengharap yang terbaik, bukan? Tapi kita tahu saudara, keadaan politik, geopolitik dunia, ekonomi dunia dan Indonesia, negeri kita yang kita cinta ini tidak baik-baik saja. Baik di dalam sudut ekonomi, saya nggak mau cerita banyak, kita sama-sama tahu. Cuma kita mulai merasakan melambatnya pergerakan ekonomi, dinamika ekonomi, sulitnya mencari penghasilan, banyak orang punya pekerjaan, nggak bisa lagi setelah di layoff, nggak bisa lagi mendapat pekerjaan. Kemudian di bidang politik, saudara-saudara, sepertinya dekade ini kita dipimpin oleh presiden-presiden yang benar-benar saraf, gila perang saudara, gila membunuh. Itu menjadi goncangan di seluruh dunia. Belum lagi dalam sosial budaya saudara. Isu-isu yang merebak sedikit di masyarakat bisa memanas, bisa gontok-gontokan kita. Bahkan antara gereja dengan gereja saja terjadi bukan cuma persaingan saudara, penghinaan demi penghinaan, kemudian serangan demi serangan di dalam soal doktrin. Gimana dengan di rumah tangga? Saudara, ketika keuangan ketat, rumah tangga menjadi tegang, bukan? Hal-hal di luar dibawa masuk. Mulut yang tadinya itu manis menjadi pemarah. Senyum yang biasanya ramah menjadi mudah meledak jadi kemarahan.
kemarahan. Akhirnya hubungan suami istri konflik, dan kita pun yang punya anak-anak, rasanya anak-anak tidak nyaman di rumah kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ini semua keadaan kita. Sekali lagi saya nggak mau ngomong banyak soal ini. Tapi saudara, saya ingin memberi satu kesadaran pada ibu-ibu, bahwa walaupun kita mengharapkan yang terjadi itu adalah hal-hal yang baik, kemungkinan besar hal-hal yang kita duga buruk justru bisa terjadi dalam hidup kita. Saya nggak mau menakut-nakutin, dan saya nggak berdoa seperti itu. Juga saya nggak berdoa diri saya untuk menghadapi seperti itu. Kalau bisa jangan, kalau bisa lalui Tuhan dari pencobaan ini. Tapi pertanyaannya, kalau dia datang, apakah ibu-ibu sudah siap? Apakah saya sudah siap untuk menghadapi masa-masa sulit dengan tetap tenang? Saudara, itulah yang akan dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalaupun tantangan itu datang, kalaupun kesulitan itu datang, apakah kita akan bisa tetap tenang menghadapi masa sulit seperti itu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus dapat menghadapi dengan ketenangan luar biasa. Apa resepnya? Yang pertama, nyalakanlah lampu pengharapan, Ibu Bapak. Jangan biarkan dia padam. Begitu padam, saudara dan saya akan lesu, akan lemah, akan tidak berdaya, akan merasa hancurlah aku di sini. Nah, pengharapan seorang Kristen itu kuat, teguh, dan bisa dipercaya. Selama pengharapan itu ada, kita masih punya energi untuk berjalan. Selama pengharapan itu masih menyala, Bapak Ibu, kita masih akan terus bertahan dan berkata, aku tidak akan berhenti sampai di sini. Tuhan memegang kendali, Tuhan mengatur hidupku, Tuhan punya rencana. Bersama Tuhan, aku akan melihat hari esok lebih baik daripada hari ini. Amin. Betul. Tapi apa yang disebut pengharapan Kristen itu? Ibu, pengharapan Kristen itu satu keyakinan bahwa Tuhan kita masih mengendalikan dunia dan diri kita. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa dia tidak pernah mengingkari apa yang dijanjikannya untuk beserta dengan kita selama-lamanya. Nah, pengharapan Kristen ini bukan tidak sama dengan cara berpikir positif. Pengharapan Kristen ini bukan optimisme, bukan PHP, bukan sekedar kata yang menghibur secara psikologi lalu melegakan, bukan. Ada hal-hal itu. Tapi yang jauh lebih dasar, pengharapan Kristen ini jauh lebih kuat dan disandarkan bukan pada kekuatan kita, cara berpikir kita, pada pribadi yang menyayangi kita, Allah. Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang kita gali Ibrani 6 ayat 19. Saya perlihatkan lagi saudara, beginilah kata penulis kitab Ibrani. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibu-ibu, pada waktu penulis Ibrani ini menulis surat ini kepada jemaatnya, kepada pembacanya sampai pasal 6, sebetulnya keadaannya begini. Jemaat Ibrani itu keadaannya lebih susah banget. Secara politik mereka mulai dibenci karena kekristenan mereka. Kalau sudah mulai dibenci, diasingkan. Orang nggak mau lagi berbisnis dengan mereka. Orang mulai mengata-ngatai mereka, memviralkan mereka dengan hal-hal buruk. Mereka tertekan sekali. Kemudian ada 1-2 persekusi terjadi. Kalau lama-lama terus begitu, jiwa mereka jadi lelah, bukan? Akhirnya mulai kepikir apa? Buat apa jadi orang Kristen? Mereka itu dulu orang-orang Yahudi yang percaya kitab perjanjian lama, namanya Yudaisme. Sekarang mereka pikir, ayo kita balik ke agama kita yang lama. Nah, penulis kitab Ibrani ini khawatir sekali mereka balik ke agama yang lama. Itu namanya pemurtatan, bukan? Oleh karena itu dia memberikan sesuatu kunci. Jangan goyah imanmu, nyalakan lampu pengharapanmu. Wow, ini ayat yang kaya sekali. Saya ingin mengatakan, ada 3 kebenaran penting ibu-ibu
tentang pengharapan Kristen yang dikatakan dalam ayat ini, yang bisa membuat hidupmu akan tetap tenang di dalam menghadapi masa-masa sulit yang ibu-ibu hadapi. Beginilah harus kita tangkap. Yang pertama, pengharapan adalah suluh bagi jiwa. Saudara-saudara, penulis Ibrani mau berkata, pengharapan itu adalah sauh bagi jiwa kita. Ayat 19 bagian A. Kita akan gali bagian ini. Namun sebelumnya saya ingin menceritakan untuk memberi gambaran lebih jelas. Yang namanya sauh itu jangkar. Jangkar. Nah, apa sih fungsi jangkar bagi sebuah perahu atau kapal laut di tengah-tengah badai yang bergelora? Yang pertama, jangkar itu menahan kapal untuk tidak hanyut dalam arus dan angin. Pada waktu badai gelombang terjadi, ada dua kekuatan. Yang pertama, tiupan angin yang deras yang mendorong kapal bagian atasnya, tubuh kapal. Tapi bukan cuma itu, karena angin bertiup keras, angin laut bergelombang. Nah, gelombang ini mendorong badan kapal bagian bawah. Saudara bisa bayangkan, kapal itu bukan cuma akan lepas di laut luas, tapi juga akan terhanyut tanpa bisa terkendali. Nah, pada saat seperti itu biasanya awak kapal atau nahkoda akan memerintahkan jangkar diturunkan. Jangkar ini akan tenggelam di laut dan mencari tempat berpijak. Tempat berpijak itu bisa pasir, bisa karang, bisa juga hal-hal yang ngait. Waktu hal-hal ngait, saudara, angin yang bertiup sebesar apapun, gelombang yang akan menghembus seperti apapun, kapal itu akan tetap terkontrol, tidak hanyut. Itu gunanya jangkar. Betapa pentingnya sebuah kapal memiliki jangkar, itu persyaratan mutlak. Fungsi jangkar yang lain adalah menjaga kapal berada pada posisi yang aman. Tanpa jangkar, kapal itu akan hanyut tidak karuan. Ke laut lepas, nggak tahu akan berhenti di mana, bisa juga menabrak kapal lainnya, bisa juga hancur berantakan. Saudara bisa bayangkan betapa gelisahnya ketika kapal itu tidak punya jangkar atau kehilangan jangkar. Nah, pada waktu yang tepat, kapal yang punya jangkar akan, kaptennya atau nahkodanya akan berkata, turunkan jangkar. Jangkar itulah yang membuat kapal laut itu tetap pada posisi yang aman. Yang ketiga, fungsi jangkar itu memberi waktu buat awak kapal untuk tenang berpikir. Sementara angin berhembus dengan keras, tapi jangkar yang ditaruh tertancap di dalam itu memberikan kekuatan untuk mengendalikan kapal itu. Yang paling sulit adalah ketika di tengah badai itu orang kehilangan ketenangannya, panik luar biasa. Akhirnya bisa jadi mengambil keputusan yang salah atau tidak berbuat apa-apa. Tapi dengan adanya jangkar, awak-awak kapal termasuk nahkoda bisa berpikir dengan baik dan tidak takut kapal itu di tengah badai akan terlepas. Karena apa? Karena jangkarnya dalam sekali. Nah, Bapak Ibu, hidup ini digambarkan seperti badai gelombang, perahu di tengah badai gelombang. Jiwa kita yang pertama-tama bisa hanyut. Saudara, keuangan kita boleh kuat, kesehatan kita boleh prima, tapi yang namanya jiwa itu sangat-sangat mudah terombang-ambing. Apalagi, minta maaf ya, ibu-ibu, kebanyakan wanita jauh dipengaruhi oleh perasaan. Padahal lumbung di deposito kita masih cukup banyak kok. Kesehatan kita prima kok. Lalu mendengar kabar yang viral, yang gak karuan, sudah mengkhawatirkan. Berapa kali bilang suami, Pak, kita pergi ke luar negeri aja Pak ya. Kita pindah di sana aman loh. Mau aman di mana Ma? Finlandia, Swiss, Italia, semua sama Ma. Sekarang semua sama. Ya, lebih bagus pulang ke desa. Benar-benar menggelisahkan.
Nah, sebetulnya bukan cuma khas wanita, banyak pria juga jiwanya, walaupun nampaknya tenang. Ibu-ibu jangan bilang sama suami ya, "Pak, kamu kelihatannya tenang, tapi gelisah kan jiwamu?" Jangan. Dengar pendeta dari siapa kamu? Wah. Ibu-ibu yang paling menggelisahkan itu sebetulnya jiwa. Kalau jiwa sudah gelisah, apapun yang kita punya tidak terlalu berarti. Sulit tidur, semua orang sulit tidur ketika mengalami masalah. Tapi kalau jiwanya terhanyut, terombak-ambing, itu jauh lebih membuat stres luar biasa. Nah, jiwa dulu, penulis ini berkata pengharapan itu sauh bagi apa? Bagi jiwa. Dia tidak berbicara bagi keuangan, bagi kesehatan, bagi politik. Enggak, bagi jiwamu. Jiwa ini adalah yang harus ditenangkan pertama-tama. Perhatikan, firman Tuhan tidak mengatakan sauh jangkar akan membuat badai itu hilang. Tidak. Badai boleh datang, tapi kalau jiwa kita tenang, kita bisa menanggapi dengan baik. Kita tidak terombang-ambing, terhanyut. Wih, apalagi kalau saudara yang ngikutin harga emas. Oh, Pak Beni tahu sih Pak, pendeta ikutin harga emas. Ikut beli Pak, enggak. Cuma ngikutin saja untuk mengetahui apa yang terjadi pada jemaatku, apa yang terjadi pada umatku. Turun naik. Emas boleh turun naik begini, tapi buat pendeta nggak ada gunanya. Kenapa? Karena dia nggak beli emas. Tapi bagi engkau yang ikutin harga emas, Pak turun lagi, Pak naik lagi, Pak turun lagi. Akhirnya yang fluktuating siapa? Bukan harga emas, jiwamu. Betul? Aduh, saudara benar-benar ikut investasi itu, yang dihembuskan angin jiwa kita. Nah, saudara, penulis kitab Ibrani nggak ingin jemaatnya seperti ini. Tenanglah engkau, ada jangkar, labuhkan itu. Seberapa kuat pun angin bertiup, gelombang menerpa, kau tetap tenang. Kenapa? Karena pengharapanmu bukan pada hal yang fluktuasi seperti itu, tapi ya pada hal yang stabil, yaitu kepribadian Allah, karakter Allah yang bisa dipercaya. Saudara-saudara, bayangkan ada seorang bapak, dia punya toko. Bagi dia toko itu bukan sekedar bisnis, saudara, tapi pencarian nafkah yang sudah dijalani belasan tahun. Dia seorang yang rajin, suami yang baik, papa dari 3 anaknya yang juga bertanggung jawab. Pagi-pagi buta dia sudah bangun. Nanti jam 7 dia sudah buka tokonya. Larut malam baru pulang. Tapi belakangan keadaan ekonomi terpuruk. Omsetnya terus menurun, gak pernah ada grafik naik lagi. Saudara-saudara, dia mulai gelisah, cukup gak ya? Kalau begini terus gimana keluargaku? Malam-malam dia tidak bisa tidur. Dia keluar dari kamarnya, istrinya sedang tidur, anak-anaknya tidur. Dia duduk di sofa, dia diam, takut sekali. Dia ambil HP, dia tidak lihat medsos, dia lihat aplikasi MyBCA. Begitu dia buka, dia lihat angka saldonya. Dia diam terpaku lama. Ada ketakutan yang luar biasa. Bagaimana bulan depan bayar gaji karyawan, bayar sewa ruko, bayar listrik, bayar random, bayar IPL, bayar hal-hal lain, tagihan ini, tagihan itu. Diam-diam dia tutup HP-nya, dia nangis di depan Tuhan. Dia berkata, aku takut Tuhan. Apakah keluargaku akan bisa tertolong dengan saldo seperti ini? Saudara, betapa mudahnya jiwa itu tergoyahkan. Sampai gak sempat mikir tenang. Gak ada tuh pikiran tenang anakku. Hidupmu memang lagi susah, tantangan memang banyak, penghasilanmu turun. Tapi coba toleh ke belakang. Tahun 2005 kan kamu buka dengan keadaan kayak gini juga. Kok bisa liwat? Nah, itu logika iman, saudara. Kalau engkau takut masa sekarang, lihat ke belakang. Itu dilakukan oleh para nabi. Itu dilakukan oleh para raja Israel. Itu dilakukan pada pemazmur.
Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab dia baik. Kapan dia baik? Dulu. Kalau dia dulu baik, masa sekarang gak baik sih? Itu namanya manusia. Tapi Allah tidak begitu. Allah itu sama. Sekarang, dulu, dan selama-lamanya sama baiknya. Kenapa Allah baik? Karena itu hakikat Allah. Karena Allah tidak berubah. Itulah atribut Allah. Itulah kepribadian Allah. Itulah esensi diri Allah. Baik dan tidak ada yang tidak baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, betapa mudahnya jiwa itu terombang-ambing. Saat engkau dan saya terombang-ambing, saat itulah lemparkan jangkar pengharapan itu. Sauhkan itu baik buat jiwamu dan jiwaku. Mulai bergeser. Andalan sauh kita bukan dicengkramkan kepada hal-hal yang nampaknya terasa aman. Saya mengatakan pada Bapak Ibu, yang paling gelisah di zaman kini bukan orang yang gak punya uang, tapi orang yang kebanyakan uang. Makanya jadi pendeta. Itu saudara, betul. Bukan banyak uang, gak banyak uang, tapi pada siapakah sauhmu engkau cengkramkan. Kalau itu pada sesuatu yang labil, seperti jangkar, karang yang gak stabil, tercapit lagi, copot lagi, tergelincir lagi, akhirnya stres duluan. Inilah pengharapan Kristen. Yang kedua, Bapak Ibu, pengharapan itu sauh yang kuat dan aman. Lihat ayat 19, saya bacakan sekali lagi. Pengharapan itu adalah sauh, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani ini menggambarkan, hai jemaat, kau memang sedang susah, memang banyak orang yang membenci kita, memang terasa stres jadi orang Kristen itu, penuh dengan tantangan. Sebetulnya ini terjadi juga pada setiap orang Kristen dimanapun. Walaupun belum tentu persekusi, tapi persoalan tetap ada. Ketika persoalan ada, kita mulai ragu, Allah itu memimpin kita gak sih? Kok keadaan makin buruk? Ingat saudara, ketika jangkar itu, sauh itu dilemparkan ke dalam laut, badai itu tidak otomatis berada. Tidak ada janji seperti itu. Tapi itu mendatangkan pengharapan untuk tetap tenang. Karena apa? Karena dia kuat, karena dia aman. Nah, perhatikan. Saudara, jangkar itu dikatakan aman bagi jiwa. Aman itu dalam bahasa aslinya punya pengertian tidak licin, tidak tergelincir, tidak meleset. Perhatikan itu. Begitu dilemparkan, jangkar yang kuat mencabik atau mencengkram sesuatu yang kuat. Kapal yang di luar itu diombang-ambingkan itu tetap begini saja. Cuma daerah ini kok nggak bisa menenggelamkan. Saudara, orang yang bersandar kepada dunia yang selalu berubah, imannya juga tergoncang-gancing, pengharapannya juga turun naik. Tapi kalau engkau menyandarkan itu kepada Allah yang tidak berubah, kasihnya, perhatiannya, perlindungannya, tetap tenanglah. Lalu dikatakan juga jangkar itu kuat. Kuat itu artinya kokoh, stabil, terjamin. Saudara bisa bayangkan, saya ingin membedakan analogi ini dengan dua jangkar. Satu jangkar murahan, besinya juga tidak terlalu banyak, ringan-ringan saja. Kemudian diikat dengan tali rantai yang kualitasnya buruk. Kalau awak kapal atau nahkoda membeli jangkar seperti ini dan dipikir asal ada lah, sama seperti orang Indonesia ya, kalau pakai helm asal ada. Ketika tabrakan, helmnya masih utuh, otaknya udah pecah. Lucu betul-betul. Kalau itu memang fungsi pengaman, ayo beli yang benar-benar kuat, agar ketika ada apa-apa terlindung, betul. Nah, kalau jangkar itu cuma asal ada, begitu kapal itu menghadapi badai dan gelombang yang besar, dilemparkan jangkar itu. Jangkar itu ketika menancap pada karang yang kokoh, yang patah bukan karangnya, jangkarnya, talinya putus.
Tapi kalau jangkar itu benar-benar terbuat dari besi baja yang begitu kuat dan besar, cukup untuk menahan batu karang itu, dan kapal itu akan tetap aman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingin sekali penulis itu mengatakan jangkarmu kokoh, jemaat. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak labil, kuat luar biasa. Ini yang harus kita terus mengalami, mencoba, bahkan boleh dikatakan bersama dengan Tuhan kita jalani kehidupan yang sulit. Ada seorang ibu usia 40 tahunan. Dia single mother dengan 2 anak. Dia seorang pekerja keras, bertanggung jawab sama anaknya, mengasihi anak-anaknya. Satu kali dia merasa nggak enak badannya. Dia datang ke dokter. Kemudian Bapak, Ibu, setelah datang ke dokter, dokter meminta dia memeriksa. Masuk ke lab, diperiksa. Waktu lihat hasil pemeriksaan, dokter senyum-senyum. Sampai satu titik, dokter mulai mengerutkan dahi. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Dia jantungnya sudah berdebar, dia lihatin dokter itu. Ada apa, Dok? Lalu dokter itu berkata, nampaknya ada sesuatu pemeriksaan yang harus kita lanjutkan itu. Ini ada hal yang mengindikasikan tidak terlalu bagus. Saudara, perkataan cuma seperti itu. Lalu ibu itu berkata, baik Dok, tolong buat tanggal pemeriksaannya. Saudara, tapi pulangnya, walaupun dia masih tersenyum, di antar temannya masih bisa ngobrol, tapi hatinya mulai kacau. Itu menakutkan sekali. Dia mulai berpikir, kalau ada apa-apa, gimana dengan anakku? Siapa yang mau melihara mereka? Siapa yang mengurus mereka? Dari mana income itu datang? Malam harinya, matanya terpejam, jiwanya gelisah. Dia turun, dia membuka laptopnya, dia cari di Google, dia cari di AI, dia terus menyelidiki pengetahuan tentang penyakitnya. Makin diselidiki makin gelisah dan luar biasa. Sejak itulah hidupnya tidak sama lagi. Betul-betul jiwanya gelisah, tidak tenang, seperti sebuah kapal yang ditembuskan oleh badai gelombang yang tidak punya jangkar. Saudara-saudara, ketakutan itu real, bahkan sebelum realitanya datang sama kita. Jiwa kita bisa dihancurkan oleh namanya ketakutan. Sebelum kita berperang, kita sudah kalah karena yang namanya ketakutan. Karena itu Allah berkata berkali-kali dalam Alkitab, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Allah nggak berkata, jangan kamu takut, kamu pemberani ya. Jangan kamu takut, kamu laki-laki nak. Tidak. Semua bisa takut kok. Anak laki-laki bisa takut, anak perempuan bisa takut. Allah berkata, jangan kamu takut, sebab aku adalah. Karena ada Tuhan, kita tidak perlu takut. Itu sebabnya kita perlu menyalakan lampu pengharapan kita. Sauh itu dilemparkan kembali, supaya kita tegak berdiri. Yang menggerogoti iman kita bukan berkurangnya kekayaan kita. Bukan. Ketakutan kita, kecemasan kita. Rasanya hidup ini dihantui dengan kekhawatiran. Di sini tiba-tiba saya ingat, saudara, saya kenalan dengan tukang las, ya, orang Madura. Waktu saya dikenalin, teman saya bilang gini, Pak Benny, bentuknya orang ini aneh dan menakutkan, kecil, hitam dan ganas, tapi hatinya baik. Saya kok gak kepikir begitu, tiba-tiba dia introduksi gitu. Oke Pak, datanglah Bapak itu, ngobrol baik sekali. Wah, dia cerita banyak. Bapak tahu di Surabaya Pak, counter-counter itu saya bikin loh Pak. Sudah deal Pak, 500 juta. Setelah jadi, saya tagih duitnya. Gak keluar-keluar Pak. Sampai akhirnya saya rugi 300 juta. Lalu Bapak gimana Pak? Ya gimana ya Pak ya? Bapak nggak adukan polisi, Bapak nggak klaim dia, nggak tuntut dia. Bagi saya gini aja Pak, saya kalau rezeki itu nggak datang ke saya, itu
Itu berarti Allah tidak menghendaki. Pakai Allah loh, tulisannya sama Allah, cuma bacanya berbeda. Saudara, saya terpukau, saya berkata, Tuhan, iman seperti itulah yang seharusnya ada pada anak-anakmu. Kalau ada satu proyek nggak dapat bagian kita, bisa nggak kita berkata, memang tidak dikehendaki Tuhan? Bapak itu bukan cuma proyek yang belum ada, dia sudah jalani. Dia sudah dikasih DP, sisa 300 juta nggak dibayar, lari orangnya. Tapi apakah dia sakit hati? Apakah jiwanya terombang-ambing? Apakah dia marah pada Allahnya? Enggak. Bagi saya ringan aja, Wak. Kalau kita nggak dapat, berarti Allah tidak membuat itu jadi rezeki buat kita. Saya berkata, Tuhan, saya mau dia punya paradigma seperti dia. Saudara yang dikasih Tuhan, bersama dengan Tuhan itu kita tidak akan kehilangan apa-apa, walaupun di mata dunia nampak rugi. Karena kalau selama kita masih memiliki Yesus, walaupun nampaknya semua tidak ada apa-apa lagi dalam diri kita, kita masih punya segala-galanya. Asal engkau dan saya tidak kehilangan Yesus, kita masih punya segala-galanya. Oleh karena itu, yuk saukan, lemparkan jangkar pengharapanmu, nyalakan lampu pengharapan itu, maka engkau akan tetap stabil di masa-masa sulit. Yang terakhir, ketiga, pengharapan Kristen itu tertancap di balik tabir. Sekarang mulai aneh, bukan? Saudara tahu tabir itu apa? Nah, saya bingung pertama kali baca ayat ini. Jangkar itu dilemparkan kemana seharusnya? Yang normalnya? Ke laut. Ini kebalik tabir. Loh, tabir itu seperti ada panggung kan? Baru ada layar kan? Apa maksudnya? Wow, ternyata artinya dalam sekali itu. Yang dimaksud penulis, dia mau berkata, hai jemaat Kristen yang lagi stres, yang terombang-ambing, yang mau balik kepada kepercayaan agamamu yang lama. Jangan kau kehilangan pengharapan. Sebab pengharapan Kristen itu bukan dilemparkan ke dalam laut dan menyangkut batu karang yang tidak dikenal, tapi dilemparkan sampai masuk ke balik tabir. Maksudnya tabir apa? Nah, satu-satunya yang benar dalam penafsiran adalah tabir itu cerita tentang ruang bait Allah. Bagian pertama pelataran umum, bagian kedua ruang kudus, bagian ketiga ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itulah hadir Tuhan. Antara ruang maha kudus dengan ruang kudus tertutup tabir. Hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali membawa korban penebus salah untuk dosa Israel dan dosa dirinya. Tapi saudara tahu ketika Yesus mati di kayu salib, Alkitab mengatakan terbelahlah tabir itu menjadi dua. Sekarang terbuka akses engkau dan saya untuk langsung kepada Tuhan. Tapi dikatakan saul kita, jangkar kita, pengharapan kita sudah dilempar masuk ke dalam bait Allah itu. Di balik tabir itu berarti sudah masuk, bukan? Di situ ada siapa? Allah. Hadirat Allah. Yang luar biasa, ayat 20 dikatakan gini. Di mana di balik tabir itu Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ini kembali mengingatkan, hai jemaat Ibrani, kita punya seorang juru selamat yang namanya Yesus, yang pernah masuk ke ruang masuci membawa bukan korban domba penebus salah, tapi korban dirinya sendiri. Itu berarti saudara, Yesus Kristus penebus kita adalah penebus yang sangat-sangat mengasihi kita, sampai demi keselamatan kita dia mengorbankan jiwanya sendiri. Jadi ketika seorang Kristen berdoa, jangkar itu menempel bukan ke laut, tapi ke surga, ke bait Allah yang kudus di sana, di mana Kristus itu duduk di sana, di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu ada gak yang sanggup menggoyahkan? Apakah engkau ragu bahwa Allah itu mencintaimu dan mengasihimu?
Saudara, walaupun kita mengalami banyak persoalan, walaupun terkadang kita tidak menerima jawaban doa dari Tuhan, bukan berarti dia cuek meninggalkan kita dan tidak ingat diri kita. Dia membatalkan segala janjinya. Tidak. Di dalam ketidak ada jawaban, kau harus punya iman bahwa Allah sedang bekerja. Di dalam nampak dia membiarkan kita, yakinlah sebetulnya dia sedang berjalan bersama dengan kita. Cuma kita tidak peka. Tidak peka bahwa Allah berjalan bersama dengan kita. Saudara-saudara, ini bukan berarti kehidupan seorang Kristen yang beriman akan lepas dari sakit penyakit. Nah, Allah nggak pernah janji itu. Allah janji pertolongannya, kekuatannya, penghiburannya. Saudara, ada seorang ibu yang baik dengan 2 anak. Pada satu hari itu, hari yang betul-betul menyesakkan dadanya. Dari pagi sampai sore tidak ada makanan di rumah. Anaknya yang baru berumur 5 tahun, dengan adiknya 3 tahun, datang ke mamanya dengan berkata, lapar ma, lapar. Dari pagi kami belum makan. Iya, nah mama juga tahu, mama juga belum makan. Ayo minum air aja sama papa, minum air banyak-banyak. Kami sudah minum air dari pagi, enak. Mual, perut kami sakit. Ya dia tutup matanya, dia komat kami. Anaknya tahu ibunya sedang berdoa. Itulah yang dilakukan tadi pagi. Dalam kebingungan dia tidak tahu kemana ibu ini harus. Ibu ini harus cari makanan kemana, kecuali berdoa. Saudara-saudara, doanya belum selesai, pintu diketuk. Ketua KW dari komisi gerejanya datang, 2 orang. Lalu ngobrol-ngobrol sama dia, bawain nasi kotak. Lalu tinggal dan berkata, Bu, ini buat ibu, 2 buah nasi kotak. Saudara-saudara, ibu itu diam dan berkata, terima kasih ya. Sebelum ibu itu keluar, dia sedang mengantar anak itu sudah lapar. Dia bilang, stop, jangan buka. Lalu setelah ibu itu pergi, dia berkata, ini hadiah dari Tuhan untuk memelihara kita. Lalu dia berkata pada anak yang umur 5 tahun, Johan, berdoa ya. Mama mau pesan, kalau satu kali kelak engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan, jadilah orang yang membawa berkat buat orang lain. Tuhan dia. Ya mama, ayo doa. Saudara, itu berkesan sekali. Buat Johan, pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Saudara, 20-an tahun kemudian Johan menjadi orang pandai, eksekutif yang dihormati di perusahaannya. Dan dia selalu ingat pesan mamanya, kalau engkau diberkati Tuhan, jadilah pembawa berkat. Di mana dia ada, pasti dia tahu dia harus berbuat apa. Saudara, kadang-kadang Tuhan tidak menjawab kita secepat itu, tapi bukan berarti dia meninggalkan kita. Kadang-kadang Tuhan menolong kita pada hal-hal yang tidak diduga, yang kita sebut kebetulan. Adakah kebetulan buat anak-anak Tuhan? Ada. Kebetulan-kebetulan yang diatur Tuhan buat engkau dan saya. Saudara-saudara, jangan menyerah. Nyalakan lagi lampu pengharapanmu yang sudah padam itu. Katakan pada Tuhan, aku bersemangat lagi Tuhan, karena aku tahu sekalipun keuanganku, keluargaku tidak stabil, kesehatanku tidak stabil, tapi Engkau yang tempat sauhku berlabuh. Kau adalah Allah yang
tidak berubah. So what next? Lalu apa yang harus kita lakukan? Dengar saudara, saya memberikan 5 tips. Yang pertama, saudara akuilah dengan jujur bahwa lampu pengharapanmu sedang redup. Jangan pura-pura di hadapan Tuhan. Mau cerita, curhat, mau nangis. Tuhan, aku tidak lagi berharap padamu sudah 2-3 tahun yang lampau. Tuhan, aku kecewa kepadamu. Tuhan, kenapa sih Engkau tidak sayang dan memberi penyakit seperti ini kepadaku? Curhat sama Tuhan. Akui lampu pengharapanmu telah kau matikan beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, saudara, cabut suluh palsu itu yang selama ini menjadi andalanmu. Kau terlalu bangga dengan kepandaianmu berbisnis. Engkau mengandalkan suamimu yang luar biasa. Engkau punya anak-anak yang keren, calon pemimpin, calon pembisnis yang luar biasa. Engkau sedang bersandar pada sesuatu yang sangat riskan. Bukan nggak boleh, boleh, tapi tidak boleh mempercayakan hidupmu kepada orang dan juga kepada investasi seperti itu. Bersyukur kalau maju. Tapi kalaupun itu tidak ada, engkau tahu kau masih punya Tuhan. Yang ketiga, saudara, nyalakan lampu pengharapan dengan firman. Ayo sekarang, jangan biarkan berita-berita medsos itu menjajah engkau dari bangun tidur. Kan mau ke belakang, Pak, daripada tipis. Oh, nggak ngapa-ngapain ya, buka gini. Waktu saudara buka gini, saya buka gini, lewat setengah jam udah. Ih seru, 1 jam udah. 1 jam tuh inputnya negatif terus di sini yang mencemaskan dan menakutkan. Kenapa tidak ambil 10 menit untuk baca firman? Disitulah engkau menjadi tenang karena jangkarmu terlempar masuk ke hadirat Allah dan Ia memberikan engkau dan saya energi pengharapan itu. Yang keempat, berdoa dengan spesifik. Taruh bebanmu di kaki Tuhan. Tuhan, ini yang mengganjal dalam hidupku. Tuhan, pagi ini aku takut lagi dengan hal ini. Sekarang aku mau taruh di hadapan-Mu persoalan rumah tanggaku, persoalan bisnisku, persoalan utang yang gak kebayar. Aku taruh di hadapan. Yang kelima, pegang Kristus. Pegang Kristus dan percayai Dia bahwa Dia pribadi yang patut dipercaya. Saudara, Dia tidak akan mengecewakan engkau dan saya, walaupun tidak selalu pertolongannya datang tiba-tiba, mendadak, segera. Tapi percayalah, Dia sedang mengatur segala sesuatu sesuai dengan timing Beliau. Lalu katakan, Tuhan, aku percaya. Terima kasih, aku bisa percaya. Mari kita berdoa. Saudara, tutup mata saudara.